Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakinen, nomor induk mahasiswa 21000100107, kelas Ekonomi Pembangunan C. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh ekonomi yang terkenal, yaitu John Maynard Keynes. John Maynard Keynes atau sering disebut dengan J.M. Keynes lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1883. Ia merupakan ekonom yang berasal dari negeri Britania Raya, yaitu Inggris. Lebih tepatnya dari kota Cambridge. John Maynard Keynes atau J.M. Keynes tumbuh dan berkembang dari keluarga yang sangat concern pada bidang akademis, di mana ayahnya yang bernama John Neville Keynes adalah seorang ahli ekonomi dan filsuf, dan ibunya Florence Ada Keynes yang sempat menjadi wali kota dan merupakan wali kota wanita pertama pada masa itu. J.M. Keynes diakui sebagai salah satu ekonom yang paling berpengaruh pada abad ke-20-an dan pendiri ekonomi makro modern yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. John Maynard Keynes atau J.M. Keynes memulai pendidikannya di taman kanak-kanak, lalu melanjutkannya ke sekolah persiapan sebelum akhirnya berhasil memasuki Eton, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eton, John Maynard Keynes berhasil mendapatkan beasiswa dan karenanya dia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Cambridge University. Di sana, dia memilih untuk belajar matematika, mata pelajaran yang sangat dikuasainya sejak kecil. Selama masa kuliahnya di Cambridge University, John Maynard Keynes menjalin hubungan yang baik dengan kelompok intelektual Bloomsbury dan banyak seniman. Dia lulus dari sana dengan prestasi yang membanggakan. Setelah kelulusannya, John Maynard Keynes bekerja untuk India Office selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan kembali lagi ke bangku sekolah, lebih tepatnya di King's College yang merupakan bagian dari Cambridge University. Dan kerennya dia berhasil sekali lagi, yaitu dengan mendapatkan beasiswa pada saat ia melanjutkan pendidikannya di King's College. Selanjutnya yaitu kelompok atau aliran. Kelompok atau aliran yang dianut oleh John Maynard Keynes adalah Keynesianisme. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Aliran ini adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang didasarkan pada karya yang dikeluarkan oleh John Maynard Keynes, yang berisikan tentang mendorong pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam perekonomian untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi pengangguran dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. John Maynard Keynes mempunyai berbagai macam karya berupa buku dan penelitian. Salah satu karya berupa buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes yang akan saya jelaskan yaitu buku yang berjudul The Economic Consequence of the Peace. Buku yang menjadi bestseller dan membuat John Maynard Keynes ini menjadi kaya raya berisikan tentang pemikiran John Maynard Keynes yang mengecam kepada sekutu karena menetapkan upaya yang tidak realistis untuk deklarasi Jerman. Pada saat itu, sekutu mengharuskan negara yang kalah untuk membayar biaya perang yang dikeluarkan oleh sekutu, termasuk gaji dan pensiunan tentaranya. Kurang lebih seperti itu karya berupa buku yang ditulis oleh John Maynard Keynes. Selanjutnya lanjut kepada pandangan. Para pendukung pemikiran Keynes ini meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bersifat khusus maupun terpisah. Ilmu ekonomi tidak hanya selalu berkaitan dengan keuangan sebagai bahasan utama dan uang sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Keynesianisme meyakini bahwa faktor-faktor lain juga memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi ekonomi di suatu negara.
Selain itu, Keynesianisme juga meyakini bahwa mekanisme pasar bersifat kaku dan membatasi kegiatan ekonomi yang seharusnya dapat berkembang lebih luas. Suatu sistem ekonomi yang memiliki pengaturan dan kebijakan ekonomi tertentu akan memberikan dampak yang besar ketika terjadi perubahan yang mendadak. Keynesianisme meyakini bahwa kekakuan mekanisme pasar akan mempengaruhi ekonomi negara dan penduduk secara langsung. Pengaruh ini berlaku dalam jangka pendek secara cepat dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengaruh jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.